Seperti pujian ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mendatangkan kebaikan indah pada waktu-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama, bersekutu di dalam Engkau Tuhan pada sore hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu saja dan boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Siapkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan pada hari ini dan bersyukur boleh bersama dengan Pak Ustadz Mohtar Ustadz Mansur. Ya, dan juga rekan-rekan sekalian selamat datang di PKB. Ya, dengan Kak Mawar, sebut saja Mawar. Dan juga dengan Kak Kak Swab. PCR. Ya. Dan selamat datang juga untuk Kak Lia, selamat datang dan bergabung di PKB. Ya, perkenalkan ini saudara saya, teman saya. Selamat datang. Saudara kampung. Ya, jadi dia itu adalah salah satu jebolan ya. Alumni. Ya, salah satu jebolan dari hasil pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan tempatnya di titiknya sekarang sudah ada, saya sudah mendaftarkan di Google Map. Gereja Baptis Pintu Gerbang Sorga namanya, di Sumatera Selatan ya. Jadi di tengah hutan. Jadi jadi kita kalau mau ke sana harus melewati hutan dan lembah ya. Dan bersyukur pada sore hari ini Mbak Lia boleh bersama-sama dengan kita dan saat ini sedang menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Semarang. Puji Tuhan ya, dia adalah satu-satunya dan pertama yang masuk ke Sekolah Tinggi Teologi. Ya, dan dia akan menyelesaikan skripsinya. Selama dia menyelesaikan skripsinya akan menolong melayani bersama-sama di sini ya, Mbak Lia ya. Mau nggak mau pokoknya di sini. Ya, puji Tuhan sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul bersekutu karena di tempat kami saat ini itu sedang banjir, saudara. Jadi sebagian saudara-saudara kita sampai nggak bisa beribadah gitu karena banjir. Jadi di sana itu kan ada Sungai Musi yang ya saudara tahu ya, sungai terpanjang di Sumatera. Jadi sungai itu banjir. Jadi antar desa itu hanya laluinya tuh hanya melalui jembatan gantung gitu. Jadi ketika banjir melanda, ya udah putus jembatannya gitu. Nanti kalau udah surut lagi dibangun lagi, nanti banjir rusak lagi. Ya seperti itu supaya ada kerjaan gitu pemerintah. Ya jadi bersyukur sore hari ini kita boleh berkumpul gitu. Kami pun ada singkat cerita ya, dulu pelayanan di tempatnya Mbak Lia ini tahun 2000-an ya sampai 2016, kemudian kita membuka tempat pelayanan baru lagi. Jadi saya tidak kaget kalau di tempat ini ya namanya juga perintisan seperti ini gitu. Saudara, gereja yang besar yang ribuan jemaatnya itu sebenarnya dimulai dari hal yang kecil. Jadi kita bersyukur Tuhan percayakan kepada kita mulai dari hal yang kecil gitu ya. Nah, ketika di tempat perintisan kami ini mulai 2016 ya, dan sekarang kita ada pos PI-nya gitu. Nah, tapi hari ini di pos PI kita nggak bisa datang pelayanan ke sana karena banjir gitu. Karena kan banjirnya tuh di jalan gitu ya. Minggu lalu masih bisa pelayanan di sana. Jadi ada warga yang membuat gerobak, terus motornya dinaikkan ke gerobak itu terus didorong. Jadi kita nyebrang 25.000 sekali nyebrang. Jadi itu ada 2 titik banjir di dekat desa kami sama di Lakitan sana. Pokoknya di
karena kami lintas kabupaten, jadi jauh banget. Nah itu minggu lalu, tapi minggu ini ternyata banjirnya makin tinggi ya, makin pasang. Karena kalau daerah kami itu istilahnya di atas, di bawah itu di hilirnya. Jadi kan airnya ke hilir terus. Jadi kalau tempat pelayanan kita itu yang di pos itu bagian bawahnya, jadi makin banjir mereka. Kita udah mulai surut, yang di bawah makin banjir. Iya, malah baru datang banjirnya karena 5 hari, 7 hari ini. Gitu. Jadi ya intinya kita bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama ya, karena di sini saya juga belajar membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sekarang kita sudah memasuki 2024 ya, dan saat ini masih bulan Januari, masih fresh gitu ya, masih fresh, dan pasti Bapak Ibu Saudara punya resolusi. Resolusi 2024 nih. Lia, resolusinya apa? Lulus skripsi. Saya juga resolusi tahun ini lulus tesis. Pak Age juga lulus disertasinya. Ya kita wisuda bareng karena kita sudah punya studio. Foto dulu. Boleh. Foto. Iya benar. Jadi harus selesai ya. Nah kita pasti punya resolusi, pokoknya tahun ini aku mau apa seperti itu ya. Dan kalau saya juga resolusinya harus lulus tahun ini. Salah satu resolusi saya adalah bisa menabung. Menabung dan beli jedai. Ya. Jadi kalau cewek itu saudara tahu jedai, jepit badai, tapi yang Hercules, yang katanya ya anti tahan banting katanya, itu tahan banting. Harganya sih sebenarnya cuma 25.000 ya. Tapi kalau buat saya hanya untuk sebuah jepit 25.000 itu mahal. Jadi itu menjadi resolusi saya. Dan resolusi pertama yang saya capai di tahun 2024 adalah pilih jedai. Puji Tuhan, resolusi saya sudah tercapai di tahun ini gitu ya. Nah, tapi pasti ada resolusi-resolusi lain yang saudara-saudara sekalian inginkan atau ingin capai di tahun 2024 ini gitu ya. Pasti saudara punyalah di tahun baru, atau bagaimana pasti di ketika tahun baru atau ketika ibadah tahun baru ya biasanya resolusi itu diucapkan gitu ya. Apapun resolusi saudara, pasti sebuah resolusi itu adalah hal yang tentunya bijak yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, atau di tahun ini kita pengen lebih bijak lagi, atau tahun ini kita ingin lebih bijaksana ya di dalam mengambil keputusan seperti itu. Nah, pada sore hari ini juga kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang ini sebetulnya menjadi dasar di dalam kehidupan kita ya. Kita mau melihat ya, di dalam kehidupan kita ini sepanjang tahun 2023 pasti kita sudah menerima kebenaran firman. Setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya hati kita ini diumpamakan seperti tanah yang bagaimana ya. Nah, Tuhan Yesus pernah mengumpamakan ya, di antaranya minimal ada 4 jenis tanah yang mau kita pelajari. Karena saya ini pertanian juga bisa. Kita mau belajar. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13. Tidak. Ya. Matius pasalnya yang ke-13 ayat, kita mau melihat dari ayat 19 sampai 23 saja ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian Matius 13 ayatnya yang 19 sampai 23. Kalau kita melihat perikopnya di sini perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, ayat 19, ya, ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita ini, mengenai judul perikop ini ditulis oleh semua kitab Injil sinoptik ya. Dari Matius mencatat, Markus mencatat, Lukas juga mencatat. Ya, kalau kita kembali belajar, Injil itu ada 4 ya. Ada Injil sinoptik, ada 3, dan Injil Yohanes. Kalau kita tahu bahwa Yohanes itu mencatat mengenai keilahian Yesus, sedangkan Injil sinoptik ini dia mencatat melihat bersama kehidupan Tuhan Yesus ya sebagai manusia. Dan di sini kita mau belajar dari kitab Matius dan juga Lukas juga mencatat ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Lukas tadi kan setidaknya ada 4 jenis tanah ya. Kalau di tahun 2023 ya, bagaimana hati kita menerima kebenaran firman Tuhan? Ya, kita lihat di dalam Lukas juga supaya nggak bingung. Di dalam kitab Lukas juga, Lukas 8. Ya, Lukas 8. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghipitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi, saudara, Tuhan Yesus itu ketika memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan. Ya, banyak sekali ya perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ada perumpamaan ilalang di tengah-tengah gandum, perumpamaan biji sesawi gitu ya. Banyak sekali perumpamaan. Mengapa demikian ya? Karena yang pertama pada masa itu sebenarnya supaya memudahkan orang untuk mendengarkan. Jadi yang Tuhan Yesus beritakan itu kan Injil Kerajaan Allah ya. Jadi supaya memudahkan orang untuk memahami perumpamaan itu gitu ya. Kami di Sumatera Selatan juga banyak sekali perumpamaan. Jadi karena Timur Tengah ini juga mungkin karena masih sama-sama Asia ya. Jadi kita masih banyak kayak ada perumpamaan, pantun kayak gitu kan, itu menjadi menjadi salah satu keseni, merupakan salah satu seni ya. Nah, di Timur Tengah pun demikian. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ketika dia menyampaikan khotbahnya ya. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah seringkali menggunakan perumpamaan. Jadi yang pertama supaya memudahkan mereka untuk mengerti arti dari perumpamaan itu, tetapi juga karena yang terpenting adalah karena Injil Kerajaan Allah itu berharga. Sehingga ketika orang-orang yang mendengarkan perumpamaan itu, kalau yang nggak mau tahu ya udah, yang mereka ketahui ya udah ada 4 jenis tanah gitu ya. Tapi nggak mengerti apa maksud dari perumpamaan itu. Karena berharganya firman Allah itu. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kerajaan Allah itu melalui sebuah perumpamaan. Nah, dan orang-orang yang diberitahu atau orang-orang yang diberitahu Tuhan arti dari perumpamaan itu adalah orang-orang yang mau memahami atau mengerti lebih dalam lagi arti firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Nah, jadi
Yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13 ya. Di ayat 4 itu Tuhan Yesus berkata, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi benih ya, benih firman Tuhan. Yang apa maksud dari benih yang jatuh di tanah di pinggir jalan ya. Ya, di ayat yang ke-19 Tuhan Yesus memberikan penjelasannya. Di ayat yang ke-19 diberi penjelasan bahwa tanah yang di pinggir jalan itu diumpamakan seperti ya setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas ditaburkannya dalam hati. Merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kalau kita berlatar belakang petani mungkin pernah tahu ya kalau di sini Tuhan Yesus mengumpamakan benih ya tentang seorang penabur. Ya kalau kita mungkin padi gitu ya. Padi itu kalau kita mau menanam itu ketika membawa itu ada yang kecer. Semuanya bahasa Jawa tahu ya. Kecer, ada yang kecer di pinggir jalan ya. Kalau kita melihat kecer di pinggir jalan itu ternyata Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan ini, tanah yang di pinggir jalan ini adalah orang yang mendengar tapi nggak ngerti ya. Orang yang pernah mendengar firman Tuhan, wes krungu tok, nggak ngerti, ya wes gitu. Diduduli pite. Kalau di sini di ayat yang ke-19 tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan. Jadi ketika kita memberitakan firman itu ya kita jangan kaget kalau padahal dia udah pernah tak Injil tapi kok ya ora percaya. Ya kita mengingat perumpamaan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, tanah seperti yang ditaburkan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi urung sampai tukul wis didudul pitik. Bahasa Indonesia ya. Jadi belum sampai bertumbuh udah kalau misalnya benih padi itu ya, kalau misalnya jatuh di latar aja, di pelataran itu udah dimakani ayam gitu ya. Dan di situ orang yang mendengar tapi nggak ngerti firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengumpamakan hati kita itu seperti tanah yang berbatu. Kita lihat di ayatnya yang ke-20 dan 21 ya. 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya. Terkadang ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu ada firman Tuhan yang relate ya, kalau anak muda zaman sekarang. Kok sesuai banget ya dengan aku gitu ya. Kok sesuai banget dan dia menerimanya dengan gembira ya. Dengan gembira, tapi apa? Namanya juga berbatu, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya, kalau Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditaburkan di tanah berbatu itu memang cepat tumbuhnya, ya cepat tumbuhnya, tapi akarnya nggak bisa sampai dalam. Jadi dia mudah layu. Mungkin ketika hujan itu bisa bertumbuh hijau gitu ya. Tetapi ketika kena panas, ya karena akarnya itu nggak sampai ke dalam, itu tidak bertahan dan akhirnya layu. Nah seperti itu juga manusia yang hatinya itu diumpamakan seperti tanah berbatu. Ya dia menerima firman Tuhan, dia menerima dengan gembira. Oh iya aku akan melakukannya gitu. Oke, tahun baru aku mau gini resolusi 2024 gitu ya. Menabung dan lain-lain sebagainya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ya dia tidak berakar. Sebentar saja ya udah. Ketika apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Aduh, ini sangat tajam sekali ya. Saat ini kita berada di lingkungan ya, khususnya kita di tempat ini, tapi
jauhkanlah kiranya ya kalau dari kita yang ada di tempat ini, circle kita ini, ketika banyak sekali dihimpit oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan kita mendapatkan tekanan, akhirnya oh ya udah deh aku mengucapkan syahadat 3 kali udah jadi gitu, atau kita mengkhianati Tuhan seperti itu ya dengan segera murtad. Jadi hati-hati kalau kita hati kita itu seperti tanah yang berbatu itu. Ya udah kita semangat memuji Tuhan, ya mungkin ketika KKR kita bersemangat, pulang KKR kita semangat melakukan sehari 2 hari. Setelah itu sudah gitu ya. Apa ketika Natal kita beribadah kepada Tuhan, bersuka cita, setelah Natal ya udah sepanjang tahun kita lalai melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang kedua, jenis tanah yang kedua. Tadi yang pertama di pinggir jalan, benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu Saudara, yang ketiga adalah tanah yang jatuh di semak duri. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-22. Ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dan sudah memberikan artinya ya. Jadi saya tidak mengkhotbahkan yang lain. Saya hanya menceritakan kembali apa yang Tuhan Yesus katakan. Semak duri ayat 22. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi yang ketiga adalah ketika benih ditaburkan di semak duri, ya kita aja hanya menanam, nggak ada durinya tapi di belakangnya Mas. Nggak ada ya. Misalnya kami ajalah, kami yang petani. Kami nanam cabai itu, kalau tumbuhnya itu dihimpit duri-duri, di sana itu ada rumput namanya bisa ular. Dia tahu apa hobi gua? Nggak tahu ya, bisa ular. Jadi ada rumput namanya bisa ular. Jadi ketika pembagian bisa, ular itu nggak datang, jadi diambil itu enggak. Jadi rumput ada rumput namanya bisa ular itu banyak duri-durinya. Nah, ketika kita menanam tanaman kita di antara duri itu, nah tanamannya itu akan susah untuk tumbuh dan berbuah. Bahkan ketika kita yang mau memanen aja kesulitan karena ada duri-duri itu gitu. Ada juga namanya terong-terongan. Jadi ada rumput ya, rumput dia tuh seperti terong, seperti batang terong, tapi durinya banyak. Nah, tapi durinya banyak itu juga seperti itulah tanah yang banyak semak durinya gitu. Jadi menghambat pertumbuhan dari si benih itu. Nah, kita juga sebagai manusia, hati kita kalau seperti tanah yang di antara semak duri, firman Tuhan itu sulit akan bertumbuh ya. Di situ dikatakan terhimpit ya. Keyakinan kita terhimpit. Kalau di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman. Saat ini kalau kita melihat sosmed gitu ya, kok enak sekali ya hidup orang ini, melihat sosmed, kok dia uangnya banyak banget ya, bisa ini itu gitu ya, makan siang ke luar negeri, pulang lagi gitu ya. Ketika kita seperti tanah hati kita itu berada di antara semak berduri seperti itulah ya. Jadi firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kita hanya memikirkan orang lain saja, hanya memikirkan wah enak sekali ya orang itu gitu, memikirkan enaknya gitu ya. Mungkin orang di luar juga melihat IOTA Center, wah cepat sekali ya IOTA Center gitu ya. Kayaknya waktu itu baru bangun tapi udah bisa sampai segini ya gitu ya. Tapi nggak tahu bagaimana kita di dalamnya yang bergumul gitu ya. Bagaimana kita hanya mengandalkan lutut untuk berlutut kepada Tuhan dan berdoa gitu ya. Kadang kita tidak melihat bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita malah fokus dengan pencapaian orang lain ya. Kita malah fokus dengan mungkin kemewahan, mungkin fasilitas yang orang lain terima, orang lain nikmati seperti itu ya. Sedangkan kita kok kayak susah banget hidup kita gitu.
kayak merasa paling susah hidupnya di seluruh dunia ini, aku yang paling susah gitu ya. Padahal enggak, saudara. Padahal kita ini ada yang lebih susah dari hidup kita gitu. Jadi itulah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, benar sudah mendengar firman Tuhan itu sudah bertumbuh. Tetapi kok dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Aduh, nanti aku bisa nggak ya seperti dia, atau masa depanku bagaimana ya gitu ya. Apakah masa depanku nanti suram? Apakah aku nanti bisa seperti dia gitu ya. Jadi itulah orang-orang yang mendengar firman tetapi dihimpit oleh kekhawatiran. Dan di ayat yang lain Tuhan Yesus berkata bahwa kita tuh jangan khawatir dengan apapun juga gitu ya. Dengan hari esok kita nggak usah khawatir. Sebenarnya sudah ada kunci jawaban dari setiap persoalan hidup kita ya. Kunci jawabannya ya ada di dalam firman Tuhan ini. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang keempat hati kita diumpamakan seperti apa? Seperti tanah yang baik. Di ayatnya yang ke-23 ini yang kita nanti-nantikan sebenarnya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, jadi kalau bertani itu ya, Tuhan Yesus sepertinya walaupun dia anak tukang kayu, dia juga ngerti ya tentang pertanian gitu ya. Ya, ketika kita mau menanam benih, itu kita mempersiapkan tanahnya terlebih dahulu. Ya, kita cangkul, kita beri pupuk supaya subur ya. Dan tanahnya itu harus gembur gitu ya. Kalau yang berbatu itu tanah yang keras ya, itu akar itu nggak akan bisa sampai ke dalam dan bisa mencari makan gitu ya. Tetapi kalau tanah yang subur, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa tanah yang subur itu orang yang mendengar firman itu dan mengerti ya. Selain mendengar, dia mengerti. Tapi kalau Yakobus katakan juga melakukan firman itu. Ya, sehingga ya kalau di dalam Lukas tadi, Lukas berkata bahwa jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ya, jadi malah bertumbuh dan berbuah. Di rumah kami itu kami menanam mangga, Bapak Saudara. Jadi di depan rumah itu ditanami mangga, dan mangga itu sekarang berbuah. Berbuah itu buahnya tuh besar-besar sekali segini. Kadang satu buah mangga itu bisa 1,2 kilo. Jadi gede banget. Dan mangganya manis. Lia sudah ngerasain kan? Dan mangganya itu manis banget. Karena dia bertumbuh subur dan berbuah. Bahkan mungkin berapa kali ya, gak tahu berapa, tapi kalau menghasilkan 100 buah udah lebih setiap kali manen, setiap kali berbuah gitu. Nah, karena dia bertumbuh di tanah yang subur. Selain itu dulunya sering dipupuk waktu masih kecil, sehingga ketika akarnya sudah mengakar dan bisa mencari makan sendiri, nah itu dia bertumbuh dengan baik dan berbuah, dan buahnya itu dapat dinikmati oleh semua orang. Semua orang yang datang ya kalau pas panen, semua orang yang datang pasti kebagian mangga di rumah saya, pasti dikasih mangga gitu ya, selagi persediaan masih ada. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus mengumpamakan kita ya. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kita diminta agar kita seperti tanah yang subur. Tapi pilihannya ada di kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mau memilih yang mana? Mau seperti hati kita itu, mau seperti tanah yang mana? Yang di pinggir jalan, ya udah kita dengar firman Tuhan, embuh ngomong apa gitu ya. Entahlah ngomong apalah orang itu, pendeta itu ngomong apa, ya udah berlalu begitu saja gitu. Atau tanah yang berbatu. Kita mendengar firman Tuhan, oh iya aku mau melakukan gitu. Aku mau komitmen, tapi habis itu layu. Atau tanah yang dihimpit oleh semak duri gitu.
mau tumbuh aja susah sekali, dihimpit kekhawatiran, dihimpit oleh segala macam. Dunia ini punya banyak sekali penawaran gitu ya. Tawaran dunia ini banyak sekali gitu ya. Atau kita ini mau seperti tanah yang baik. Tanah yang baik yang dimana firman Tuhan ketika ditaburkan ya udah bertumbuh subur, dan setelah mendengar firman itu kita menyimpannya di dalam hati ya, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, jadi firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengingatkan kita atau dapat menjadi resolusi kita di tahun 2024 ini. Bagaimana kondisi hati kita? Bagaimana kondisi tanah hidup kita ya? Hati kita itu seperti tanah yang mana? Mungkin seandainya hati kita itu seperti tanah yang berbatu, ya dicangkuli, disuburkan gitu ya. Atau seperti semak duri, ya kita harus mencabuti semak duri itu. Ya kita nggak perlu khawatir ya. Kalau Petrus di dalam 1 Petrus 2 ya ayat 1 sampai yang keempat, ketika kita mau seperti tanah yang baik, bagaimana kalau kita membukanya saja di dalam 1 Petrus 2 ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Ini sebagai penutup. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi di dalam hidup kita mau seperti tanah yang subur. Di ayat yang pertama kedua tadi, buanglah segala kejahatan. Ya, manusia lama kita, hidup kita, yaudah kita buang semuanya. Ya. Dan mari kita menikmati firman Tuhan ya. Kita tuh seperti bayi yang baru lahir gitu ya, yang menerima air susu murni, yaitu firman Tuhan ini. Ketika kita mau belajar kepada Tuhan, ya hidup kita mau mendengarkan Tuhan ya hanya melalui kebenaran firman Tuhan saja. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu banyak sekali ya di YouTube, banyak sekali khotbah-khotbah yang mungkin relate dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita bertumbuh di dalam firman. Kalau Petrus katakan bahwa kita harus membuang segala yang jahat dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan terus datang kepada Tuhan. Biarlah sore hari ini kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah hati kita, hidup kita itu seperti tanah yang baik, seperti tanah yang subur. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita menyimpan di dalam hati kita dan kita boleh berbuah. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.